Halo, perkenalkan nama aku Desi Indriani dengan NPM 2313033030. Aku adalah kelas A. Aku berprogram studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini aku akan menjelaskan 9 aspek kecerdasan menurut Howard Gardner. Kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Menurut Armstrong 2013 adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Sedangkan kecerdasan linguistik menurut Iskandar 2012 memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasannya. Contohnya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, seorang anak yang mampu berbicara dan berani dalam berkomunikasi, baik secara fisik maupun non-fisik. Misalnya, dia mampu berbicara dengan lancar di depan kelas yang ramai dengan teman-temannya. Yang kedua, ada kecerdasan matematis logis. Menurut Gardner 2013, kecerdasan matematis logis sebagai kemampuan penalaran ilmiah, perhitungan secara matematis, berpikir logis, penalaran induktif atau deduktif, dan ketajaman pola-pola abstrak serta hubungan-hubungan. Dapat diartikan juga sebagai kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan matematika sebagai solusinya. Contohnya yaitu anak-anak yang bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik dengan berpikir secara logis yang menyebabkan mereka mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut yang berkaitan dengan matematika seperti gambar di atas. Yang ketiga ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Kecerdasan spasial juga sering disebut kecerdasan visual spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengartikan suatu gambar, lukisan, peta, dan puisi yang tersirat. Contohnya, anak yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan berbagai media visual seperti dari diagram, peta, lukisan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menyelaraskan pikiran dengan badan sehingga apa yang dikatakan oleh pikiran akan tertuang dalam bentuk gerakan-gerakan badan yang indah, kreatif, dan mempunyai makna. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas fisik. Menurut Samsudin 2008, dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik, siswa-siswa dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi estetis, mengembangkan keterampilan genetik, serta nilai sikap yang positif, dan memperbaiki kondisi fisik untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya yaitu anak-anak yang mampu mengekspresikan diri dengan baik melalui tarian, baik itu tarian tradisional atau modern, lebih cepat dalam memahami cara membangun atau memperbaiki sesuatu, seperti merakit puzzle atau membuat kerajinan tangan, serta mereka juga menggemari berbagai macam olahraga. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Menurut Iskandar tahun 2012, kecerdasan musik memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya. Kecerdasan musikal adalah kemampuan mempersiapkan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan ritme, melodi, dan bunyi musik lainnya dari sesuatu ciptaan musik. Contohnya adalah anak-anak yang dapat berkomunikasi melalui musik atau irama, misalnya dengan cara membangkitkan kesenangan, kejutan, dan suasana hati mereka. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yakni kemampuan untuk memilah dan menyampaikan pemikiran soal stimulus, suasana hati, juga apa yang dirasakan oleh orang di sekitar kita dengan merespons sesuai kemampuan dengan cara yang mengena dan efisien. Anak-anak dengan kemampuan lebih dibanding ini
cenderung memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga ia mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal adalah pemahaman terhadap diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan seseorang. Kecerdasan ini mencakup kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri, kesadaran akan suasana hati, motivasi, temperamen, dan keinginannya. Dalam hal ini, kecerdasan intrapersonal dapat didefinisikan sebagai kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Menurut Gardner dalam Muhammad Yaumin dan Nurdin tahun 2013, naturalistik memiliki keahlian dalam pengenalan dan mengklasifikasikan spesies di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap fenomena alam dan membedakan objek tak hidup. Contohnya seperti anak-anak yang peka terhadap bentuk alam di sekitarnya, anak-anak yang suka berkebun atau berada di dekat kebun, anak-anak yang menikmati akuarium, herbarium, terarium, atau sistem kehidupan lainnya. Anak-anak tersebut menyukai lingkungan yang bersih seperti gambar di atas. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah kecerdasan majemuk dalam pembelajaran. Yang pertama, kecerdasan majemuk adalah suatu kemampuan berpikir yang terdiri dari beberapa bagian dan merupakan satu kesatuan dan dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru dan belajar dari pengalaman. Yang ketiga, kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu persoalan dan menghasilkan produk baru dalam situasi yang nyata.